Coach Wandi sudah telah banyak menginspirasi puluhan ribu pebisnis internet melalui workshop, seminar, produk digital, terus ada produk BOOST. BOOST itu big opportunity, online strategy, juga punya e-commerce, jadi punya produk digital. Coach Wandi juga aktif sebagai seorang personal coaching kepada public speaker, yang saya tahu saya Adi Andri Wongso, ada juga Tommy Syawira, dan menjadi orang yang terkenal saat ini, ya. Dan juga ya Pak, sebagai seorang mentor yang menurut saya sangat expert untuk membangun orang-orang menjadi terkenal, terutama di personal branding. Ngomong-ngomong, di personal branding sebetulnya saat ini sangat-sangat penting dan merupakan aset menurut Coach Wandi, tapi menurut saya iya, saya iakan betul Pak. Terutama di new normal ini, semua orang sudah go online dengan internet. Udah beda ya Coach Wandi ya, seperti sebelum-sebelumnya. Jadi Coach Wandi ini juga terkenal sebagai tips sakti. Di ininya kok e-freedom coach, artinya freedom waktu, freedom waktu sama freedom apa Pak? Jadi semuanya tapi bisa menghasilkan income. Yes. Ya, yang penting bisa menghasilkan income dengan internet lifestyle. Oke, untuk malam ini para teman-teman yang sudah join ini Pak, banyak juga saya lihat ada Pak Budi, Pak Arya, Bu Yeni Chiu, dan banyak teman-teman juga ada dari luar kota. Saya lihat tadi dari Surabaya, juga Erlina, juga ada beberapa teman asuransi saya lihat. Untuk malam ini pengen belajar pada expertnya. Bagaimana sih bisnis di internet? Memang dengar gampang ya. Oke. Pak Swandi, untuk malam ini saya berikan Pak Swandi sedikit mungkin tambahan apa yang sudah aku introduce. Pak Swandi bisa tambahin sedikit untuk master coach ini apa saja Pak? Oke. Silakan, thank you Pak. Bu Evelyn. Thank you Bu Evelyn atas kesempatannya ya. Salam jumpa nih teman-teman di IG Live. Ya, dalam 5 tahun terakhir saya memang memfokuskan diri dalam membangun komunitas. Bagaimana supaya banyak orang gaptek, ya banyak orang biasa punya kesempatan untuk terjun ke internet. Karena saya melihat kan yang namanya gelombang tsunami dari internet ini pasti akan terjadi. Namun saya tidak mengira akan terjadi begitu cepat. Ya, nah saya perkirakan mungkin akan terjadi 3-5 tahun ke depan lagi. Namun dengan adanya pandemi ini semua menjadi begitu cepat. Banyak sekali orang dipaksa untuk mulai menggunakan internet. Dan sekarang kita sudah di rumah hampir 3 bulan ya, sudah 3 bulan ya. Nah, ini sudah membentuk kebiasaan baru. Nah, kebiasaan inilah yang membuat segalanya menjadi berubah. Minimal ada 4 yang berubah. Cara orang melakukan sesuatu berubah, cara orang memutuskan sesuatu berubah, cara orang berinteraksi berubah, cara orang keinginannya menjadi berubah. Ya, jadi ini semua perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini nggak bisa kita abaikan karena kedepannya inilah yang akan menentukan bisnis kita. Ya, jadi sekarang ini saya banyak mengajak teman-teman untuk mulai melihat bagaimana sih kita menyikapi new normal supaya kita menjadi menang di new normal ini. Mungkin itu Bu Evelyn. Ya, terima kasih Coach Wandi. Tadi yang ditambahkan adalah satu yang saya belum introduce. Ternyata banyak mencipta orang-orang gaptek menghasilkan income melalui internet, melalui komunitasnya Coach Wandi. Ya, Pak boleh tahu komunitasnya namanya apa Pak? Ininya Pak. Coach. Oke, komunitas saya namanya Destu ya. Komunitas Destu ini kumpulan dari orang-orang yang memang punya visi ingin buat dampak bagi orang banyak melalui kendaraan internet. Walaupun nggak ada background, ya kita sama-sama bisa kerja bareng, belajar bareng.
Jadi destu ya. Destu apa artinya, Coach? Des tuh, oke. Kalau kita lihat di dalam kamus, des artinya cepat, ya. Kalau des tuh artinya cepat kuadrat. Cepat kuadrat berarti kan eksponensial. Nah, makanya dalam komunitas kita mengejar sesuatu yang eksponensial. Salah satu yang eksponensial adalah personal branding, kemudian kita cari income yang eksponensial, lalu kita cari komunitas yang dimana kita saling interaksi supaya apa? Supaya kita sama-sama bisa bertumbuh secara eksponensial. Ya. Jadi destu ya Pak Coach ya, cepat dan kuadrat. Tepat sekali, kendaraannya disediakan, platform digital yang disediakan, memang harus bergerak cepat ya. Jadi bukan siapa yang besar yang menang, tapi yang cepat yang menang. Betul banget Bu Evelyn. Terutama di new normal ini, tidak cepat akan tenggelam, tidak berubah akan mati ya. Punah, akan punah. Oke. Jadi platform yang diciptakan ini udah berapa tahun sebelumnya, Coach? Oke, jadi sebenarnya dalam membuat satu platform, dalam membuat satu komunitas kan perlu waktu. Nah, ini selalu kita kembangkan. Kalau dari ide pertamanya mungkin sudah 5 tahun yang lalu, cuma kan dari ide pertama itu belum bagus, belum baik. Nah, baru mulai menunjukkan angka-angka yang memuaskan adalah dari 2 tahun terakhir. Luar biasa. Dengan komunitas yang tentunya udah besar sekali ya. Itu sangat menjadi aset di zaman new normal ini. Yes. Oke Pak, Coach Wandi, kita tidak berlama-lama, kita pengen bongkar rahasia, apa sih strateginya bisa menghasilkan income di internet. Tidak setiap orang pikir wah gampang, semua bisa go online, semua bisa jualan, tapi belum tentu segampang itu ya. Nah untuk malam ini Coach Wandi, saya pengen tanya apakah rahasia, kita punya judul hari ini, rahasia mendapatkan income baru melalui bisnis internet. Nah faktor-faktor paling penting apa yang perlu dimiliki supaya mendapatkan income di internet yang tadi bicara eksponensial, yang cepat dan kuadrat. Faktor apa saja? Silakan, Coach. Ya, wah ini pertanyaan yang langsung bagus banget dari Bu Evelyn nih. Nah, kita harus kembali ke rumusnya. Ya, kalau kita mau make money dari internet, rumusnya kan cuma 2, yaitu traffic kali konversi sama dengan duit. Nah, kalau trafficnya banyak, konversinya banyak, pasti menghasilkan uang. Ya, jadi traffic itu pengunjung, konversi itu adalah produk atau satu tindakan yang membuat orang bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Jadi trafficnya harus besar, konversi harus besar. Nah, dalam dunia internet, traffic itu banyak banget caranya dan konversi itu banyak banget caranya. Semakin tinggi konversi, kan semakin baik. Nah, salah satu faktor yang bisa meningkatkan konversi adalah personal branding. Yang kedua adalah interaksi. Yang ketiga adalah social proof. Nah, hal-hal seperti ini sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, saya pernah posting satu list yang tentang bagaimana sih kegiatan-kegiatan tambah income dalam work from home. Semuanya sebenarnya mengacu kepada formula yang tadi, traffic kali konversi sama dengan duit. Kalau kita mau duitnya passive income, trafficnya harus otomatis, konversinya harus otomatis. Dan kalau kita mau penghasilannya long term dan eksponensial, tentu konversi dari produk yang kita pilih harus bisa mampu memberikan income eksponensial. Jadi semuanya mengacu pada formula itu aja, Bu Evelyn. Oke, baik. Tadi Coach Wandi bilang ada tiga rahasia, 3 strategi penting untuk bisnis di internet, yaitu 1 personal branding, ya, Coach. Kedua interaksi, ketiga social proof. Menarik sekali kalau bicara personal branding. Betul, itu kalau saat ini kita personal branding itu menimbulkan kepercayaan sehingga orang bisa beli. Karena saat ini beda sama dulu. Dulu kalau kita jual produk, dulu ya talk at people, ya. Jadi bicara one way. Jadi kita cuma, begini iklannya, begini. Nah, di zaman sekarang, apalagi di new normal, talk with people, bukan add lagi with
Artinya bukan satu one site, beberapa site. Nah, jadi benar-benar personal branding itu harus dibangun. Nah, Coach, kalau kita bicara bagaimana sih untuk bangun personal branding supaya bisa dapat percaya dan menghasilkan akhirnya tadi kembali lagi traffic banyak menjadi konversi yang tinggi. Oke. Nah, jadi kan sebenarnya di saat seperti sekarang ini, saat new normal ini, personal branding ini sudah bukan pilihan lagi, ya, udah menjadi keharusan. Nah, personal branding ini kan sebenarnya persepsi orang terhadap kita. Nah, kita pengen dipersepsikan seperti apa? Nah, itulah yang kita bangun personal branding kita. Jadi kalau kita ingin dipersepsikan sebagai A, maka kita bangun personal branding sebagai A. Jadi secara sederhana menurut saya, personal branding adalah janji kita kepada audiens kita. Nah, kalau janji kita kepada audiens adalah kita akan menjadi seorang new normal coach, ya, maka informasi-informasi tentang new normal itu harus ada di dalam kita dan di dalam message yang kita sampaikan, ya, dalam konten kita, dalam video kita, dalam email kita, semuanya harus menjanjikan hal yang sama. Nah, personal branding ini perlu waktu dan perlu konsistensi, ya, karena yang namanya janji kan nggak bisa janji sekali doang, kan janji harus berkali-kali. Jadi menurut saya personal branding itu yang penting kita pikirkan janjinya, lalu kita buktikan janji tersebut dari yang kita sampaikan lewat kegiatan kita di sosial media. Maka otomatis personal branding kita secara bertahap akan makin lama makin terbentuk di benak orang. Jadi dibangun dalam digital juga, Coach? Yes. Dalam digital, seperti yang kita lakukan hari ini kan merupakan salah satu dari personal branding yang sangat powerful. Ya, sekarang video merupakan salah satu media komunikasi yang sangat powerful dan kita bisa melakukannya dari rumah, dari digital. Dulu kalau kita mau bikin video seperti ini, berapa besar biayanya? Streaming dari studio, ya kan? Sekarang ini hanya dengan handphone, platform Instagram, kita sudah bisa lakukan seperti ini. Jadi dengan personal brand, dengan fasilitas seperti ini, personal branding kita akan bisa bangun dengan lebih cepat dan lebih mudah kalau kita konsisten di janji kita dan kita selalu konsisten menampilkan diri kita. Oke, jadi untuk profesi apapun bisa ya, contoh seorang agen, seorang insurans, seorang properti, semua juga harus membangun personal brand melalui digital. Betul, ya, karena sekarang ini makin sulit kita mendapatkan perhatian. Ya, kenapa makin sulit? Karena yang namanya dunia digital sekarang menjadi makin crowded. Nah, oleh karena itu, personal branding lah yang akan membuat diri kita menonjol dibandingkan yang lain. Jadi personal branding nggak ada hubungannya dengan kita punya jumlah follower, nggak ada hubungannya dengan jumlah konten kita begitu banyak, nggak ada hubungan juga. Yang penting adalah janji kita sama konsistensi message kita. Oke, baik. Jadi semuanya itu harus dibangun saat inilah, ya. Bisa cepat nggak sih, Coach? Bangunnya sekejap sebetulnya karena melalui digital, bukannya kalau saya lihat selama new normal ini, apalagi dengan adanya IG ini, dulu nobody, sekarang menjadi somebody. Jadi memang benar. Apa yang dikatakan Coach tadi, dia harus dengan konsisten, harus dengan identitinya jelas. Siapakah saya? Ya, seperti Coach Wandi sebagai seorang e-coach freedom. Mungkin siapa, jadi harus ada identity, begitu ya Coach ya. Kalau enggak, orang bingung ya. Kalau message-nya nggak jelas, orang bingung. Ya kan, tentu saja bisa cepat. Karena kan yang namanya era